kembali lagi bersama Mamang Ardi di channel Mamang Max 19. Mamang yang alay dan lebay ini guys, jangan terlalu dituruti guys. Ambil yang baiknya saja guys. Jangan lupa slogan kita, Mas Mood, Mas Mood, Mas Mood, Mas muda. Bukan mas muda dong, masa muda begitu guys. Oke, daripada Mamang banyak kincong karena masih banyak yang dibahas, kita langsung aja 1, 2, 3, 4. Di sini kita masuk ke pembahasan baru yaitu koefisien. Koefisien apa itu ya? Mamang, apa sih koefisien itu? Nah, itu Mamang kurang tahu juga ya. Apa ya artinya ya? Mamang kurang bisa juga sih mengistilahkan ya. Biasanya adalah bilangan asli di depan variabel. Dan asli di depan variabel itu biasanya dinamakan koefisien. Tapi bilangan real biasanya dinamakan koefisien juga ya. Iya. Aduh. Ya, mari kita lihat di sini guys. Yang Mamang maksud koefisien di sini adalah koefisien dengan bilangan asli di depan gitu. Karena ini konsepnya beda sedikit dengan perkalian. Walaupun nanti hasilnya akan sama, tapi konsepnya di awal itu beda gitu. Dan yang ini biasanya yang diajarkan oleh guru kalian di sekolah SMA. Apa itu? Nah, mari kita lihat nih. 1 kali A sama dengan A. 1 kali A, 1A. Kita definisikan 1A itu artinya, guys. Nah, ini kalian harus memaknainya jangan perkalian ya. Tapi memaknainya ini sebagai simbol baru. Nah, Mamang mau menyingkat suatu ekspresi atau suatu nilai matematika itu dengan dengan suatu istilah ya. Nah, Mamang istilahkan 1A. Ada simbol 1A, itu artinya adalah A saja. Kemudian Mamang tulis misalnya ada Mamang tulis 2A, itu artinya adalah A ditambah A. Nah, gitu ya. Kemudian 3A, itu artinya A ditambah A ditambah A. Kemudian kalau ada NA gitu ya, berarti A ditambah A tambah A tambah A sampai N suku. Nah, ini misalnya untuk bilangan asli ya. Nih, bilangan asli. Oke, ini untuk bilangan asli saja dulu. Kemudian untuk ini ya. Jadi kita lengkap di sini. NA min 1A itu artinya adalah min A. Kemudian min 2A itu sama dengan min A ditambah min A. Kemudian min 3A itu adalah min A ditambah min A ditambah min A. Dan seterusnya. Nah, ini yang biasa kalian dapati pelajarannya di sekolah. Sama ya. Ya, mengulang-ulang saja sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita ingin apa sih yang ilmu yang kita dapatkan dari simbol-simbol yang kita pelajari ini ya. Mari kita cek teorema 2.2 di sini. Untuk setiap M anggota Z, berarti dia M-nya itu kalian ingat bahwa M itu adalah bilangan bulat. Z ini kan bilangan bulat ya. M-nya bilangan bulat dan A ini bilangan real sebarang. Terserahlah bilangan realnya apa gitu ya. Katakanlah bilangan realnya itu A gitu. Nah, berlaku MA ditambah negatif MA. Ini MA yang ini guys. Nah, yang ini tadi. Negatif MA-nya juga sama ya. Yang ini. Nah, ini kalau ditambahkan sama dengan 0. Ternyata. Benar nggak nilainya seperti itu? Hah? Tahu dari mana coba? Nah, mari kita lihat. MA ditambah negatif MA. Ini berdasarkan definisi tadi yang barusan Mamang jelaskan, itu adalah A tambah A tambah A tambah A sebanyak M suku ya. Ini M suku. M suku. Yang ini juga sama M suku ya. Ini berdasarkan ini kan. Nah, karena banyaknya sama, maka Mamang kelompokkan ini berdasarkan komutatif kan. Jadi pindah, ini dipindah, ini dipindah. Gitu. Kita dapatkan seperti ini. Nah, dia berpasangan dengan A, berpasangan dengan 1 negatif A. Dan kalian tahu bahwa ini hasilnya adalah 0 kan? Kemarin kita sudah pelajari, berarti 0. 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Makanya MA dikali negatif MA dikali negatif MA ini sama dengan 0. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Teorema 2.3.
untuk setiap M anggota Z. M anggota Z dan A anggota R, berarti M dan N-nya ini adalah bilangan bulat dan A anggota R, berlaku MA ditambah NA sama dengan M ditambah N dikali A. Benar nggak? Boleh nggak A-nya ini dikeluarkan gitu ya? Kalau misalnya MA ditambah dengan NA ini sama nggak dengan ini? Nah, mari kita cek guys. Nah, ini buktinya. Misalnya M dengan tambah N ini anggota bilangan asli. Jadi ini misalnya ini hasilnya ya. M dan N ini adalah bilangan asli. Berarti diperoleh MN dikali A itu berdasarkan definisinya. Ini adalah A ditambah A ditambah A ditambah A. Ini sebanyak M plus N suku. Benar ya? Berdasarkan definisi yang ini tadi. Ini. Nah ini ya. Oke. Kemudian, nah ini dijabarkan. Kemudian ya. Berarti nanti ada M suku di sini, ada N suku di sini kan? Nah, berdasarkan definisi lagi, ini sama dengan MA. Berdasarkan definisi lagi, ini sama dengan NA. Makanya sudah Mama bilang, hasilnya tidak penting, tapi yang penting adalah bentuknya. Kalian kenali betul-betul bentuk ini adalah apa. Nah, kalian kenali betul-betul bentuk ini adalah apa. Nah, itu belajar aljabar itu seperti itu ya. Kita belajar bentuknya, guys. Jadi, nah ini kan bentuknya seperti ini, koplak dong. Tambah ditambah sampai N2, ini berarti sama dengan NA gitu. Perubahannya ke sana gitu. Makanya ketika di sini mana tadi? Ini. Nah, ini kan M plus N suku jadi panjang sekali, tapi kita bagi, kita sekat sampai M saja, lalu sisanya kan N ya. Nah, berdasarkan definisi dia MA ditambah NA. Oke, seperti itu ya. Nah, kasus 2 misalnya M tambah N sama dengan 0. Nah, itu sudah jangan cari tangan lagi. Ya, jelas berdasarkan teorema 2.2. Karena kalau dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 itu ditambah ya begitulah. Ya, hasilnya 0 gitu. Ini ya, teorema ini ya. Nah, ini. Oke, ini masih bingung nggak? Kenapa dia 0? Kan kalau M ditambah N ini sama dengan 0, maka M-nya pasti kan negatif N ya. Nah, berdasarkan definisi teorema yang ini. Teorema yang ini. Wait. Ini. Bukan. Ini. Oh, harusnya ada lagi nih. Yaitu unik ya. Pokoknya dia negatif A jadinya ya. Ini kurang guys teoremanya sebenarnya ya. Jadinya harus ada lagi, harusnya membuktikan bahwa ini harus dibuktikan nih. Nah, itu. Sebelum tadi di awal-awal tadi waktu kita belajar yang bab 1 tadi. Ini udah bab 2 nih. Sudah telat nih. Oke, nggak apa-apa, ikuti saja. Anggap saja benar gitu ya. Oke, sekarang kasus 3. Nah, jadi ada 3 kemungkinan kan. Kalau nggak positif, ya 0 atau negatif. Nah, itu kan. Nah, sekarang kalau dia negatif gimana? Berarti kan negatifnya, negatifnya itu yang positif berarti. Nah, gitu kan. Akibatnya M plus N dikali A, ini pusing guys. Ini pusing nggak? Kalian melihat nih banyak sekali angka-angka seperti ini ya. Saya menurut Mamang nih agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa, ini harus belajar kesabaran, harus belajar keselitian gitu. Mari kita cek. M tambah N dikali A ditambah negatifnya guys, negatif. Wait. Ditambah negatifnya dari ini. Nah, itu kan bilangan ditambah negatif dari bilangan, itu hasilnya adalah 0 kan harusnya. Tapi di sini kita tidak tinjau dia sebagai 0 dulu, tapi kita tinjau ini hasilnya apa gitu. Nah, berarti kan ini, ini dijabarkan menjadi ini. Boleh karena ini, ya kan. Lalu
di ini. Nah, ini dijabarkan lagi M suku, yang ini dijabarkan N suku, maka negatif M, negatif N. Oke. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan ini, yang di awal ini guys. Jadi boleh ya, dia dipecah menjadi begini. Jadi boleh dipecah ini. Ini ditambah ini bisa dipecah sebenarnya. Nah, lalu dapatkan ini, lalu berdasarkan kalau dijumlahkan kedua ruasnya, ini dijumlahkan kedua ruas, di sini dijumlahkan dengan negatifnya ini, maka ini hasilnya sama dengan 0. Yang ini, yang bagian sini sama dengan 0, yang di sini yang di sini dijumlahkan dengan ini berarti sama dengan ini. Ini gini loh mbak. Oh, gini lomba. Nah, begini. Nah, di sini karena di sini ditambah dengan merah yang ini, maka di sini harus ditambah juga dengan negatif M plus N dikali A. Nah, seperti itu supaya imbang kiri kanan gitu. Nah, akibatnya ini ketemu ini habis hilang, ya kan? Nah, tinggal ini lagi. Ini adalah ini. Nah, yang ini ditambah 0, ya hasilnya tetap ini. Nah, seperti itu. Ya. Akibatnya dia, berdasarkan sifat apa ya ini ya? Berdasarkan sifat yang di awal, definisi di awal, ini sama dengan negatif 1 ya. Oh enggak, ini dikali kedua ruas dengan negatif 1, di sini dikali negatif 1, di sini dikali negatif 1. Boleh ya? Akibatnya ini sama dengan negatif 1 kali negatif M, negatif 1 dikali negatif N sama dengan Mn kali A, Nn kali A nya dari sini ya. Dan ini juga negatif sama dengan M. Ini negatif dan negatif, ini sama dengan M juga. Akibatnya MA kali NA sama dengan M plus N kali A. Seperti itu guys. Kemudian ada teorema 2.4 ini. Jika A anggota R, ini yang ini guys, diingat betul-betul ya, karena akan terpakai insya Allah ya nanti. Nah, rumus ini diingat betul-betul. Kemudian kita punya di sini, jika A anggota R dan M anggota bilangan asli, maka MA sama dengan M kali A. Akhirnya ini yang kita cari guys. Inilah mungkin hakikat atau jawaban di kepala kalian yang mungkin akan terjawab dengan teorema ini. Pertanyaannya seperti ini. Dari mana kalian tahu bahwa 2A itu sama dengan 2 kali A? Ayo, dari mana? Mungkin dengan ilustrasi bisa ya, karena 2A itu katanya adalah A ditambah A. Berarti A-nya 2 kali gitu ya. A-nya sekali yang pertama, A-nya sekali yang kedua. Jadi itu. Oke, it's okay lah ya. Mamang tidak salahkan itu. Tapi secara rigor ya. Secara teori gini, ini kan tadi koefisien, kalau ini kan hasil perkalian dengan bilangan. Dari mana taunya bagaimana hubungannya antara koefisien dengan perkalian dua bilangan? Ini kelihatannya remeh ya, remeh. Tapi di sini lihat nih, ini ada titiknya, yang ini tidak ada. Ini kenapa jadi di sini tidak dikasih titik? Karena berdasarkan definisi yang kita bangun di awal, di sini nggak ada titiknya, bos. Ini nggak ada nih titik-titiknya. Yang ada titiknya itu adalah perkalian. Jadi sebenarnya ini serupa tapi tak sama. Tapi kita harus buktikan bahwa ini adalah sama. Jadi ya itu, walaupun dia berasal dari definisi yang berbeda, tapi hasilnya sama gitu. Bagaimana membuktikannya? Nah, mari kita cek ya. M dikali A sama dengan A ditambah A tambah E sama dengan N suku. Ini berdasarkan definisi, ya kan? Nah, kemudian
di sini berdasarkan sifat distributif ini kan bisa keluar ya. Di sini keluar A-nya menjadi 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 dikali A. Nah, ini hasilnya pasti M. Akibatnya makanya ini di sini adalah MA sama dengan M dikali A. Terbukti. Nah, seperti itu guys. Habis nih. Ada akibat balik nanti dulu ya. Mungkin itu saya dari Mamang. Thank you for watching.